Halo sahabat YouTube semua, jumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya memulai usaha dari modal 2 juta ya, lalu berkembang menjadi 800 juta dalam jangka waktu 6 tahun ya. Itu sama sekali tanpa meminjam uang dari bank ya. Yuk kita simak. Awalnya waktu itu sekitar tahun 2004 ya, saya mempunyai sisa tabungan 2 juta ya. Dan waktu itu sebelumnya saya sempat bekerja di PT Interior Kawat Nyamuk ya. Jadi perusahaan itu bergerak dalam bidang pasang pintu PVC kamar mandi, terus kray ya, terus dia juga masang kasa nyamuk yang bisa bongkar lepas gitu ya. Tapi saya waktu itu jadi teknisi pemasangan ya, dan itu saya kerjanya freelance. Jadi kita kalau nggak kerja ya nggak dibayar ya. Kalau kita bekerja ya upah pasangnya sekitar 7% ya. Kalau misalkan kita memasang, misalkan sehari dapat 100.000 ya, saya cuma dapat 7.000 gitu ya. Begitu juga dengan kelipatannya. Kalau misalkan kita dapat borongan sampai 1 juta ya, kalau ruko-ruko itu kan biasanya kalau masang tuh 1 juta. Nah saya biasanya komisinya dapat 7.000 ya, 70.000 ya. Memang kelihatannya kecil ya. Kebetulan rumah saya ada di belakang pasar ya, nggak jauh. Jadi saya banyak kenal sama pedagang-pedagang pasar yang dagang sembako, yang dagang baju ya, yang dagang bakso ya. Saya pokoknya kenal di situ ya. Dan saya tuh berpikir keras bagaimana uang yang sisa tabungan 2 juta ini bisa berkembang gitu. Terus saya baca-baca koran yang ada kolom kan rupa-rupa tuh ya, misalkan ada jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Lalu saya di hari itu saya membaca iklan rupa-rupa yang bunyinya begini, toko sembako bangkrut menjual 5 kuintal gula gitu. Nah saya baca tuh. Nah terus saya datangi toko itu ya. Dia adanya di Semper gitu ya. Untuk di sini saya nggak mau nyebutin berapa jualnya ya. Nah lalu ketika kita bicara dengan yang punya toko yang bangkrut itu, hanya disepakati harganya segini gitu. Lalu saya ketemukan langsung dengan teman saya tuh ada ya yang di pasar, sebut saya Bapak si A ya. Lalu saya aprokin dengan yang punya gula 5 kuintal itu ya. Akhirnya ya seminggu kemudian deal ya. Saya nggak berusaha mencari tahu dia jualnya berapa ya, tapi kemudian ya besoknya saya dikasih amplop gitu ya. Pas saya buka amplopnya ya lumayan, bersih 2 juta. Ya begitu aja. Lalu saya cari-cari lagi ya. Memang sih kalau untuk usaha begini hasilnya tidak menentu ya, kadang dapat kadang enggak. Akhirnya saya berpikir gimana saya biar bisa dapat penghasilan tetap gitu ya, biar kecil asal ngalir gitu. Dan mulai saat itu saya mulai mencari-cari tempat untuk berjualan ya. Saya cari-cari, saya keliling-keliling. Akhirnya saya ketemu di Tanah Abang itu, pas letaknya di bawah jembatan layang.
Di situ banyak orang yang dagang di situ, dari dagang bakso, dagang es, dagang tas gitu. Dan tempatnya masih bebas ya. Saat itu kan tahun 2005 ya. Akhirnya saya memberanikan diri dagang di situ dengan gelar ya. Gelarnya nggak banyak-banyak, paling sebesar sejadah orang kita sholat ya. Lalu di situ saya majang busi 10, masang gear, majang gear, serba 33, Honda, Yamaha 3, Suzuki 3 gitu. Lalu saya majang juga di sepet. Saya juga masih majang cotton bud di situ ya, cotton bud korek kuping, karena kan saya punya temen di pasar tuh ya, jadi saya dipinjemin. Saya juga majang ini rokok Haji Samsu 1 bal ya. Pokoknya waktu itu dagangnya masih garu-gado gitu ya. Seiring berjalannya waktu ya lumayan, banyak orang datang di situ ya, yang lalu lalang, lalu mereka membeli spare part, busi, gear gitu. Tapi lama kelamaan yang laku itu justru underdeal ya, underdeal laku. Malah mereka bertanya, ada nggak gear yang paketan gitu. Ya saya kan masih bingung ya, gear paket seperti apa gitu. Ya, dia bilang gear paketan itu isinya 3, gear depan, gear belakang, sama rantai gitu. Lalu dia mulai mesen gitu, dan saya pikir ini sebuah peluang ya. Ya akhirnya saya belanja ya. Terus saya paketin sendiri tuh gear itu, 1 gear depan, 1 gear belakang, berikut rantai ya. Saya bungkusnya juga saat itu saya bungkus kantong kresek gitu. Saya kasih selebaran obral gear 1 set 55.000 gitu. Terus ada bonusnya busi ya. Nggak disangka sambutannya bagus gitu, banyak yang beli ya. Akhirnya dari mulut ke mulut, dagangan saya mulai dikenal gitu. Akhirnya ya lama-lama rame dengan saya, desa dagangnya makin komplit ya, makin lama makin banyak gitu. Dan penghasilan saya tuh lumayan ya, sebulan waktu itu bisa 8 juta ya. Kalau ada yang borong mungkin bisa 15 juta saat itu ya. Sahabat YouTube, semakin lama semakin dari tahun ke tahun ya, dagangan saya semakin rame dan dikenal pembeli ya. Dan barang saya juga banyak, saya semakin jual variasi ya. Dan, tapi saat itu saya masih belum punya kios ya, cuman makin melebar aja ya. Sekarang saya buka masih lapak ya, sekitar 2 meter kali 2 meter gitu. Kalau di situ saya udah bisa jual shockbreaker, bisa jual kampas, bisa jual tromol ya, bisa jual ban dalem gitu. Dan kalau di total tuh sebulannya saya bisa dapat antara 8 juta sampai 15 juta ya pendapatan saya waktu itu. Dan akhirnya sampai tahun 2008 ya, saya bisa membeli rumah ya, rumah kecil sih, seukuran 3 meter kali 8 ya, tingkat di Cempaka Putih ya. Saya beli dengan harga 32 juta waktu itu di tahun 2008 ya. Dan saya juga membeli kios di Poncol ya, seharga 27 juta ya. Nah jadi sekarang saya dagangnya udah pakai kios sekarang. Nah terus saya pindah ke kiosnya, saya semakin ngumplitin barangnya ya. Tadinya spare part, akhirnya sekarang campur variasi. Ada spion-spion, ada body-body, ada batok-batok gitu ya. Dan ya makin lama juga makin ramai juga dan berkembang ya. Dan puncaknya tuh ya di tahun 2010, akhirnya saya bisa beli rumah satu lagi di Pondok Gede,
rumah tingkat ya, selebar 4 meter kali 10 ya. Dan rumah itu sekarang saya kontrakin ya. Jadi kalau dihitung-hitung nilai aset saya nih ya berjumlah sekitar 800 juta itu, dengan 2 rumah yang saya miliki, lalu 1 kios ya, dan ada kendaraan dan order deal bisa isinya ya, saya total-totalkan sekitar 800 juta ya. Itu dengan modal awal tadi hanya sekitar 2 juta, dan itu tanpa meminjam uang dari bank gitu. Ya saya pikir ya itu aja pengalaman saya yang bisa saya berikan ya, semoga bisa memotivasi kepada sahabat YouTube semua ya, bahwa memang di hidup ini, khususnya kita ya sebagai rakyat kecil ya, saya memang dilahirkan bukan dari keluarga yang kaya gitu. Saya 6 bersaudara dan bapak saya punya istri 2, jadi kan sahabat tahu kalau suami punya istri 2 kan terbagi gitu hasilnya ya. Ya saya juga sekolah hanya lulusan STM itu, karena orang tua saya tidak mampu untuk mengkuliahkan saya ya. Ya saya memang berusaha dari nol gitu ya, dan akhirnya ya alhamdulillah ya, walaupun belum kaya-kaya sekali ya, tapi ya saya sudah bersyukur gitu. Karena saya dengan modal 2 juta ya alhamdulillah bisa berkembang sampai 800 juta ya dalam jangka waktu 6 tahun ya. Ya begitu saja yang bisa saya berikan sahabat YouTube ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.